Ya, selain pos wakil menteri, masyarakat dan publik juga menyorot keberadaan staf khusus presiden dan wakil presiden. Ada yang optimistis dengan pemilihan staf sus dari kalangan milenial misalnya. Namun ada juga yang merasa staf sus itu yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya ini hanya membuang-buang anggaran dan hanya mengakomodir kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Berapa sebenarnya anggaran untuk staf sus ini dan apakah memang efektif untuk membantu kinerja presiden dan wakil presiden dalam mencari solusi berbagai permasalahan? Zaki Arfan akan memaparkannya langsung. Silakan Zaki. Baik, Wahyu dan juga pemirsa, terima kasih. Memang staf khusus atau staf sus presiden dan wakil presiden ini memiliki peran tersendiri meski tidak memiliki kewenangan. Para staf sus ini dibutuhkan untuk menjadi teman diskusi presiden dan juga wakil presiden untuk memberikan second opinion dan juga untuk memberikan ide-ide yang inovasi begitu. Tugas, fungsi dan segala hal yang mengatur staf sus presiden ini tertuang dalam peraturan presiden nomor 39 tahun 2018. Tetapi sebelum kita membedah lebih lanjut terkait anggaran dan juga efektivitasnya, mari kita berkenalan dulu dengan para staf sus presiden dan wakil presiden. Kita akan mulai dari staf sus presiden. Ada 14 orang yang dipilih menjadi staf sus presiden pada periode ini. Jumlah ini bertambah dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 12 orang. Dan 4 diantaranya adalah wajah lama, sisanya 10 orang adalah wajah baru milenial. Yang pertama adalah kita lihat koordinator dari staf sus presiden, Ari Dwi Payana. Nah, pada periode ini ia diberi penugasan khusus sebagai koordinator staf khusus presiden yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi para staf-staf khusus presiden lainnya. Dan para periode sebelumnya ia memiliki tanggung jawab sebagai tim komunikasi Presiden Jokowi bersama rekan sejawat lainnya yang juga menjadi staf sus pada periode ini, yakni Sukardi Rinakit. Tim komunikasi ini memang banyak berperan namun di belakang layar dalam setiap aktivitas kepresidenan. Nah, yang kedua Sukardi Rinakit seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, dulu juga merupakan tim komunikasi kepresidenan, kini ia diberi tugas sebagai staf sus bidang politik dan pers. Ada nama juga Dias Hendro Priyono dan juga Anggit Nugroho, ini sebagai asisten pribadi presiden. Ini adalah mungkin wajah-wajah lama begitu, tetapi sudah ada juga selanjutnya wajah-wajah baru di sini dari nama Arief Budimanta, staf sus bidang ekonomi, Dini Shanti Purwono, staf sus bidang hukum, Fajrul Rahman, staf sus bidang komunikasi, Ayu Kartika Dewi, staf sus bidang sosial. Kita akan lihat lagi selanjutnya. Nah, ini ada Andi Taufan Garuda Putra, staf sus inovasi teknologi, Angki Yudhistia, staf sus bidang sosial, Aminuddin Ma'ruf, staf sus komunikasi kelompok strategis. Ada 3 nama lagi yang sampai saat ini belum jelas sebenarnya apa penugasannya di dalam staf sus. Yang pertama kita lihat ada nama Adamas Belva Devara. Nah, kita tahu ia adalah founder dan juga CEO dari Ruang Guru. Namun untuk dalam staf sus sendiri saat ini belum tahu ia akan ditempatkan dalam bidang apa. Dan kemudian di sebelahnya ada nama Putri Indah Sari Tanjung, ini merupakan staf sus termuda begitu ya, berusia 23 tahun yang juga merupakan anak dari pengusaha Hairil Tanjung. Ini merupakan pengusaha muda yang bergerak dalam bidang agensi kreatif. Ia adalah founder dan juga CEO dari Creativepreneur. Dan terakhir ada nama Gracia Billy Yosafat. Nah, ia merupakan putra Papua yang menekuni bidang kewirausahaan sosial dan pendidikan untuk daerah terluar, pedesaan dan juga daerah tertinggal. Mungkin bisa jadi begitu ya, ia menjadi staf presiden untuk memberikan opini-opini atau pendapatnya terkait dengan hal-hal ini. Untuk 3 nama yang memang saat ini belum ada kepastian akan ditaruh dalam bidang apa. Kita akan tunggu peran resmi mereka yang akan disematkan kepada mereka oleh presiden. Sekarang kita akan berkenalan dengan staf sus Wapres yang juga ini ada peningkatan jumlah dibandingkan dengan periode sebelumnya dari 5 menjadi 8 orang. Dan staf sus dari Wapres ini sendiri didominasi dari kalangan NU. Ini juga sempat menjadi perbincangan Wahyu dan juga pemirsa karena dianggap ada yang bilang Wapres itu tidak memerlukan staf sus karena sudah ada KSP yang berfungsi sebagai lembaga think tank istana, dan juga ada yang menganggap ini sepertinya lebih besar unsur politis daripada efisiensi birokrasi. Tapi mari kita lihat siapa saja staf sus untuk wakil presiden ini.
Ada nama M. Nasir, di sini adalah staf sus bidang reformasi birokrasi dan pendidikan, kemudian Satya Arinanto, staf sus bidang hukum, Sukrian Syah Latif, staf sus bidang investasi, Lukmanul Hakim pada bidang ekonomi, Imam Aziz, pengentasan kemiskinan, kemudian ada nama Robikin M. Has, staf sus hubungan antar lembaga, Mashkuri Abdillah, staf sus bidang umum, serta ada nama Mas Duki Baitlawi sebagai juru bicara presiden. Nah, memang ini kalau kita melihat nama-nama ini begitu ya, ini tadi sempat dikatakan ada yang kontra. Namun memang kita akui keberadaan staf sus ini sudah diatur dalam peraturan Presiden nomor 39 tahun 2018 tentang utusan khusus presiden, staf khusus presiden dan staf khusus wakil presiden untuk melaksanakan tugas tertentu yang diberikan presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan juga instansi pemerintah lain. Dan juga Presiden Joko Widodo pada beberapa saat yang lalu, November 2009 ini juga sempat menyatakan begitu. Kita akan lihat pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa ia menginginkan ada inovasi-inovasi baru, ada gagasan-gagasan baru, ide-ide baru, terobosan baru, sehingga makin memudahkan kita dalam mengelola negara. Goalnya ke sana. Jadi tujuan dari staf sus ini sendiri tadi dikatakan adalah untuk banyaknya terobosan, ide baru, inovasi seperti yang juga dikatakan oleh Presiden Joko Widodo pada 21 November 2019 yang lalu. Nah, ada tentunya anggaran staf khusus yang dibudgetkan begitu atau yang dianggarkan. Ini sebenarnya sudah ada dalam Perpres nomor 144 tahun 2015. Kita akan lihat berapa sebenarnya anggaran untuk para staf khusus presiden dan wakil presiden ini. Kita akan melihat berdasarkan Perpres nomor 144 tahun 2015 untuk staf khusus itu satu orang mendapatkan pendapatannya adalah 51 juta rupiah per bulan. Kemudian wakil sekretaris pribadi presiden 36,5 juta rupiah per bulan, asisten 32,5 juta rupiah per bulan, pembantu asisten 19,5 juta rupiah per bulannya. Kita akan lihat total anggaran staf sus berarti tadi kalau kita hitung dari Wapres 8 begitu ya, kemudian Presiden 14. Nah, 2019 sampai 2024 mendatang ini anggaran per bulannya adalah kalau kita melihat adalah 1,122 miliar rupiah per bulan. Kalau kita melihat pada periode sebelumnya ini hanya sekitar 867 juta. Ini untuk staf sus saja pemirsa, ini per bulannya dan tapi angka yang kami hitung adalah untuk angka staf sus 51 juta rupiah per bulannya. Ini belum termasuk dengan 3 komponen lainnya. Jadi bisa dibayangkan ya, ini anggarannya cukup banyak dan kalau kita lihat ada peningkatan anggaran dibandingkan pada periode sebelumnya. Kita akan lihat kembali di fakta berikutnya. Nah, sebenarnya apa sebenarnya kinerja dari staf sus presiden dan wakil presiden? Jadi mereka ini hanya memberikan seperti yang tadi dikatakan di awal, masukan, rekomendasi, second opinion dan ini tidak bersifat mutlak. Akhirnya artinya ini bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan, tetapi ia hanya memberikan sesuatu yang sifatnya hanya rekomendasi. Dan sebenarnya juga untuk mengukur, akhirnya ini juga masyarakat mungkin sulit untuk melihat bahwa apakah staf sus ini melakukan tugasnya dengan baik, tidak ada ukurannya karena tidak ada pertanggungjawabannya begitu. Jadi sifatnya hanya sekedar rekomendasi saja. Kita akan lihat kemudian salah satu yang akan kami ambil di sini adalah terutama mengenai ekonomi begitu. Ekonomi saat ini menjadi fokus juga di semua negara karena kita tahu saat ini sedang terjadi perlambatan ekonomi global di Asia Timur dan Pasifik termasuk di Indonesia. Kita akan melihat sebuah data perbandingan di sini pemirsa. Di 2018 Asia Timur dan juga Pasifik begitu ya. Ini angkanya adalah 2018 6,3, kemudian di 2019 5,8 dan 2020 5,7. Sementara untuk Indonesia 5,2 di tahun 2019 5 dan juga di tahun 2020 ini ditargetkan menjadi 5,1. Meskipun banyak faktor lainnya yang mempengaruhi begitu terutama untuk bagaimana caranya bisa mempercepat ekonomi tetapi diharapkan staf sus ini juga memiliki rekomendasi dan juga memiliki kontribusi untuk bisa membantu. Nanti kita lihat apakah target dari 5,1 ini sendiri
bisa tercapai, meskipun kalau kita bandingkan dengan Malaysia ataupun Asia Timur dan Pasifik, Indonesia masih di atas Malaysia. Kemudian untuk di Asia Timur dan Pasifik ini angkanya 5,7. Dan kita akan lihat kemudian terakhir ada quotes juga yang kami ambil, ini dari staf sus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika pada September 2019 lalu. Ia merupakan staf sus Presiden pada periode 2014-2019. Ia mengatakan Indonesia tidak mengalami resesi yang dramatis, masih ada peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan krisis seperti Vietnam dan juga Filipina. Dan kita akan lihat ada lagi kemudian ekonomi ke depannya ini adalah basisnya bukan sumber daya alam, tetapi pengetahuan. Jadi kata kuncinya adalah inovasi. Kalau kita tidak berusaha mengembangkan inovasi, maka akan tersungkur dalam persaingan ekonomi global. Ini bagian dari pertarungan yang harus dimenangkan. Ini kami kutip begitu ya, pernyataan dari Ahmad Erani Yustika, staf sus Presiden Bidang Ekonomi. Nah, keberadaan staf sus dengan anggaran yang begitu besar, tetapi apakah bisikannya begitu kepada Presiden, ide-idenya, inovasinya, ini juga bisa banyak berpengaruh terhadap apapun nantinya keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo, sehingga permasalahan-permasalahan yang dialami di Indonesia ini dapat segera terwujud, ada solusinya begitu. Kita akan tunggu, Wahyu, bagaimana kalau Anda melihatnya, ini sebuah pemborosan hanya untuk kepentingan saja, atau Anda melihat bahwa ini ada sebuah angin segar tampaknya bisa ini ya, terutama yang milenial tadi ya, untuk memberikan inovasi sesuatu yang baru dan segar. Ya, seperti yang Anda katakan tadi di terakhir, Zakia, tunggu saja gitu. Kita kasih waktu, kita beri waktu untuk bekerja. Mungkin kita sebagai media hanya bisa memberikan menjalankan fungsi pengawasan juga begitu kan terhadap kinerja dari pemerintahan, terutama dari staf sus tadi yang sudah Anda paparkan secara menyeluruh. Apakah memang efektif atau tidak? Kita lihat nanti. Kita lihat nanti hasilnya, meskipun juga produknya hanya rekomendasi, tetapi kita harapkan mereka banyak bersuara sehingga kita bisa tahu ide-ide apa saja sebenarnya dilontarkan oleh para staf sus ini sendiri. Oke, baik. Terima kasih Zakia Arfan. Kita